Harusnya hakim melihat ini ya, kalau memang hakimnya mau melihat ini secara jernih, secara independen dan tidak ada tekanan. Yang paling mengkhawatirkan dalam kasus Habib Rizik, FPI, dan juga tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam yang merupakan 3 kasus yang kira-kira merupakan ujian bagi negara hukum Indonesia, ini adalah soal independensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Saya akan membacakan soal ini ya, sebagaimana dilansir oleh sindonews.com. Ini daftar keanehan penetapan tersangka Habib Rizik versi pengacara ya. Jakarta, tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab telah menyerahkan sebanyak 40 bukti ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang gugatan pra-peradilan yang digelar pada Rabu 6 Desember 2021 kemarin. Puluhan bukti yang diserahkan itu berkaitan dengan penetapan tersangka Habib Rizik yang dianggap tidak sah secara hukum. Pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, membeberkan bukti-bukti tersebut menguatkan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya itu tidak sah secara hukum. Salah satunya karena adanya ketidakjelasan antara pasal-pasal dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Adanya kekaburan pasal antara pasal-pasal antara penyelidikan dan penyidikan perkara, bahwa terdapat kekaburan atau ketidaksinkronan pasal-pasal antara penyelidikan dan penyidikan perkara pemohon atau klien kami, ujar Aziz kepada MNC Media Kamis 7 Januari. Selain itu, kata Aziz, tidak ada kelengkapan bukti material dalam pasal 160 KUHP yang digunakan penyidik Polda Metro Jaya untuk menahan Habib Rizik Syihab. Padahal, sambung Aziz, penyidik wajib mengantongi bukti material untuk menersangkakan Habib Rizik dengan pasal 160 KUHP. Kemudian juga keberatan dengan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, sebab tidak ada penetapan kedaruratan kesehatan oleh pemerintah pusat sebagaimana pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, ungkap Aziz. Yang merupakan bukti kunci wajib ada jika penyidik hendak mentersangkakan klien kami dengan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, adanya 2 surat perintah penyidikan untuk 1 laporan terhadap klien kami, yang mana hal tersebut tidak ada dasarnya dalam KUHP, sambungnya. Sekedar informasi, Habib Rizik Syihab melalui tim kuasa hukumnya resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan atas penetapan tersangka penghasutan dan kerumunan massa. Pihak yang digugat adalah Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan Kepala Subditkamnek Direskrimum Polda Metro Jaya Seki Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat. Gugatan tersebut terregistrasi dengan nomor register 150-PIT-PRA-2020-PN Jaksel. Hakim tunggal yang memimpin jalannya persidangan yakni Ahmad Sahyuti dengan panitera pengganti Agustinus Endri. Saat ini persidangan sedang berlanjut, ujar. Ya, jadi Sobat era sekalian, sekali lagi kalau kita bicara mengenai keanehan ya, kalau kita bicara mengenai ketidakwajaran, ya itu sudah sangat kentara sekali ketika Habib Rizik ditersangkakan dengan pasal 160 Undang-Undang KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal dalam proses penyelidikan tidak muncul pasal itu. Awalnya kan yang diributkan adalah penggunaan pasal 93 Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, di mana di situ mereka yang menghalang-halangi, mereka yang tidak menghormati ya, atau mereka yang tidak mematuhi ya. Jadi mereka yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, atau menghalang-halangi itu mendapat ancaman hukuman 1 tahun dan atau denda 100 juta. Dan sebenarnya pasal itu
paling tidak sudah diterapkan kepada Anies Baswedan tanpa melalui proses peradilan dalam tanda kutip ketika Pemda DKI menjatuhkan denda 50 juta, separuh dari maksimal denda yang ada dalam pasal 93. Sebagian pengacara mengatakan ya kalau sudah didenda harusnya ya tidak perlu dipidanakan. Toh itu bukan pidana yang luar biasa. Ini pidana yang dianggap pidana karena dia dilarang. Jadi malah in prohibita bukan malah in se. Tapi rupanya dalam perjalanan selanjutnya muncul pasal 160 yang menjadi dasar untuk bisa menahan Habib Rizik. Bahkan tidak tanggung-tanggung penahanannya di sel isolasi yang hingga sekarang tidak bisa dikunjungi pihak keluarga. Penahanannya sudah selesai 20 hari tanggal 31 Desember lalu dan langsung diperpanjang untuk 40 hari ke depan karena ada penyidikan yang belum selesai dan berdasarkan pertimbangan subjektivitas dan objektivitas dari penyidik. Nah, permasalahannya memang ini pertimbangan politik atau pertimbangan hukum ya. Jadi pertimbangan sosial politik atau pertimbangan hukum. Jadi Sobat RH sekalian, memang banyak hal-hal yang kita rasakan tidak adil sebenarnya. Bukan karena Habib Riziknya, tapi karena kita sebagai sebuah negara harus komit pada keadilan. Jadi orang yang harus dirantai kehidupannya, ya, ditahan di penjara, haruslah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang melakukan kejahatan yang tidak bisa diterima umat manusia. Tapi kalau melakukan pelanggaran atau perbedaan pendapat sampai harus ditahan, menurut saya sangat berlebihan ya. Harusnya tidak boleh demikian. Nah, harusnya hakim melihat ini ya, kalau memang hakimnya mau melihat ini secara jernih, secara independen dan tidak ada tekanan. Yang paling mengkhawatirkan dalam kasus Habib Rizik, FPI, dan juga tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam yang merupakan 3 kasus yang kira-kira merupakan ujian bagi negara hukum Indonesia, ini adalah soal independensi. Independensi hakim, independensi penyidik, ya. Karena ini dimensinya sangat terkait dengan dimensi sosial politik. Jadi Habib Rizik barangkali tidak diduga begitu besar pendukungnya saat pulang. Dan ini bagi mereka yang katakanlah saat ini berkuasa bisa jadi dianggap sebagai sebuah ancaman yang bisa terus membesar kalau dibiarkan. Karena itu ibarat permainan sepak bola, ketika Maradona menggocek bola, maka harus ada seorang Claude Gentile ya. Harus ada siapa lagi yang tukang tebas gitu ya. Jadi ada Claude Gentile dan kemudian ada satu lagi dari Spanyol gitu ya. Dari Atletik Bilbao apa yang juga suka menebas Maradona. Dan memang tidak mudah menghentikan Habib Rizik ketika masa sudah begitu banyak, tapi sesungguhnya kan Habib Rizik sendiri sudah berkompromi untuk menghentikan dirinya sendiri, untuk tidak menghadiri lagi kegiatan-kegiatan karena menghargai protokol kesehatan. Saya berharap sebagai sebuah bangsa yang katakanlah menghargai hukum, menghargai hak asasi manusia dan konstitusi, harusnya itu sudah cukup sebagai sebuah jaminan bahwa pelanggaran itu sudah direstorasi, karena tujuan untuk pemidanaan itu kan memberikan kesadaran kepada orang, kepada terpidana, ya, kepada pesakitan agar dia menyadari perbuatannya dan bisa kembali kepada masyarakat. Nah, ini sebelum dihukum pun sudah menyadari perbuatannya, langsung menghentikan kegiatan-kegiatan serta menghimbau protokol kesehatan. Kalau sudah begini, yang muncul kan bukan perbaikan kesadaran, tapi pasti dendam, kemarahan, jadi ketidakikhlasan. Sama seperti pemberlakuan atau hukuman terhadap Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Sebagian orang mengatakan juga karena memang ada dalam tanda kutip ya pesan-pesan internasional dalam konteks war on terrorism, perang melawan terorisme yang selalu digembar-gemborkan pemerintahan Amerika Serikat dulu, terutama ketika masa pemerintahan George Walker Bush. Jadi seorang teman bercerita mengenai hal seperti itu kepada saya ketika dia masih dalam era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Jadi skenario war on terrorism ini sudah skenario yang sangat lama. Jadi harus ada barangkali sosok-sosok yang dianggap representasi dari itu semua. Allahu alam. Yang jelas Abu Bakar Ba'asyir sekarang sudah bebas dan mudah-mudahan
ia bisa menikmati hari-hari bebasnya. Dan kalau seandainya memang benar dia dizalimi terutama oleh dunia internasional, maka insya Allah dia menjadi orang yang betul-betul hidupnya enak sekarang ini. Dalam pengertian enak itu adalah mungkin dosa-dosanya sudah hilang semua karena dia dizalimi. Sobat era sekalian, tentu dalam negara hukum kita tidak bisa bicara hanya dimensi vertikal, tapi dimensi dunia harus kita buat adil karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi negara hukum, rule of law, restart, bukan negara kekuasaan. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Kita berharap semua keadilan ditegakkan oleh hakim pra-peradilan. Minimal menurut saya harusnya dibatalkan penersangkaan menggunakan KUHP sehingga Habib Rizik bebas. Kalau kekarantinaan kesehatan tetap ingin dikenakan, ya kenakanlah, tetapi tidak perlu menghukum badan orangnya karena bukan sebuah kegiatan atau sebuah kejahatan yang luar biasa yang merupakan musuh umat manusia. Toh dalam kerumunan yang terjadi di Petamburan ada gabungan petugas yang menjaga dari kepolisian, ada dari TNI dan juga dari Satpol PP. Toh mereka tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan kegiatan tersebut. Artinya mereka sendiri melihat bahwa semuanya bisa terkendali dan BNPB pun membagikan masker. Kalau akhirnya dianggap itu sebuah pelanggaran, kenapa tidak di stop dari awal? Ya, sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.